Pernahkah kamu merasa suatu kejadian terlalu kebetulan untuk disebut kebetulan, atau merasakan kehadiran seseorang yang belum tiba? Di balik semua itu, ada medan keterikatan tak kasat mata yang bekerja, melampaui logika, waktu, bahkan ruang. Ini bukan mistik, ini adalah realitas terdalam kita. Adapun isi dari keseluruhan video ini sebagai berikut. Menjelaskan konsep energi tersembunyi manusia sebagai potensi realitas yang belum diakses. Menarik perhatian lewat sains kuantum dan kisah spiritual dari para sufi dan yogi. Membuka ide bahwa manusia adalah penerima dan sekaligus pemancar gelombang semesta. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kamu untuk sebentar saja berhenti dan menenangkan pikiran. Ambil napas dalam-dalam dan rasakan kedamaian yang mengalir. Jika kamu merasa video ini bisa mengubah cara pandangmu tentang kehidupan, jangan ragu untuk tekan tombol like dan subscribe. Pastikan kamu juga aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan setiap kali saya berbagi wawasan yang membuka cakrawala baru tentang diri dan dunia. Dan satu hal lagi, jika ada hal yang kamu rasa akan memberi manfaat bagi orang lain, bagikan video ini. Karena semakin banyak yang mengetahui tentang energi tersembunyi dalam diri kita, semakin banyak pula yang bisa merasakan kedamaian sejati. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Dan simaklah sampai tuntas. Karena apa yang akan kamu pelajari hari ini bisa mengubah cara kamu melihat dunia dan diri sendiri. Bab 1. Keterikatan kuantum, satu realitas, banyak wujud. Menurut sains, eksperimen APR atau Einstein-Podolsky-Rosen dan Bell's Theorem menunjukkan bahwa partikel-partikel bisa tetap terhubung meski terpisah sangat jauh, bahkan mencapai jarak antar galaksi. Ini adalah fenomena yang disebut keterikatan kuantum, yang membuktikan bahwa alam semesta ini lebih dari sekadar benda-benda terpisah. Sebenarnya, dunia ini dibangun dari hubungan, bukan objek-objek yang terpisah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba memikirkan seseorang, dan beberapa saat kemudian orang itu menghubungi kamu? Itu mungkin contoh keterikatan kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Keterhubungan yang tidak tampak, namun nyata. Menurut filsafat, filsuf seperti Plato mengatakan bahwa dunia ide adalah asal segala realitas, dan semua jiwa terhubung dalam dunia ide. Spinoza menyatakan bahwa Tuhan bukanlah makhluk luar yang terpisah, melainkan substansi yang ada dalam segala sesuatu, yang menyatukan segala aspek kehidupan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kamu merasakan kedamaian saat berada di alam atau dalam meditasi, itu adalah contoh dari keterhubungan batin antara diri kita dan alam semesta, di mana kita merasa satu dengan segala sesuatu. Menurut spiritual, dalam Al-Quran disebutkan bahwa segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, yang mengajarkan bahwa semua di dunia ini terhubung, baik yang tampak maupun yang tak tampak. Begitu juga dalam ajaran Vedanta, yang mengajarkan bahwa Atman adalah Brahman, semua yang ada adalah satu, tak ada yang terpisah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu merasakan kesatuan dengan alam atau seseorang, meskipun tanpa kata-kata? Ini adalah contoh bagaimana kita saling terhubung dengan dunia di sekitar kita, bahkan dalam cara yang tidak terlihat. Bab 2. Medan getaran hati, energi yang mencipta resonansi. Menurut sains, di dunia kuantum, kita belajar bahwa segala sesuatu bergetar pada frekuensi tertentu. Medan getaran ini tidak hanya ada pada benda-benda fisik, tetapi juga pada pikiran, emosi, dan bahkan niat kita. HeartMath Institute menemukan bahwa medan elektromagnetik hati manusia adalah medan terkuat di tubuh. Dan getaran dari hati ini dapat memengaruhi lingkungan sekitar. Hati kita secara ilmiah mengirimkan sinyal yang dapat dipahami oleh tubuh dan bahkan orang lain, tanpa kata-kata. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu berada di dekat seseorang yang merasa sangat tenang atau penuh energi positif, dan kamu merasa terpengaruh oleh perasaan mereka? Ini adalah contoh nyata dari resonansi medan getaran hati, di mana energi positif atau negatif seseorang dapat menggetarkan atau mempengaruhi orang lain tanpa mereka sadar. Menurut filsafat, dalam ajaran Spinoza, disebutkan bahwa Tuhan atau substansi universal mengalir melalui segala sesuatu, dan semua yang ada bergetar pada frekuensi yang sama, meskipun wujudnya berbeda. Plato juga mengajarkan bahwa jiwa yang murni bergetar dengan kebenaran dan kebijaksanaan alam semesta, menunjukkan hubungan antara getaran jiwa dan realitas yang lebih besar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin pernah merasakan koneksi dengan seseorang ketika berada dalam keadaan tenang, atau mungkin juga merasakan ketegangan dalam ruangan karena konflik yang tak terucapkan. Ini adalah pengaruh getaran hati yang saling beresonansi,
yang dapat memengaruhi suasana hati dan energi di sekitar kita. Menurut spiritual, dalam tradisi Sufi, hati dianggap sebagai pusat kesadaran spiritual, tempat di mana ilmu pengetahuan batin dan cahaya ilahi bertemu. Zikir sebagai praktik spiritual dalam Sufisme dipercaya dapat menyelaraskan hati dengan alam semesta, menciptakan getaran yang lebih tinggi yang membawa kedamaian dan kebijaksanaan. Vedanta juga mengajarkan bahwa ketika kita menghubungkan hati kita dengan Atman atau jiwa sejati, kita menjadi satu dengan kekuatan penciptaan alam semesta. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kamu berdoa atau berzikir dengan hati yang penuh keyakinan, kamu mungkin merasakan kedamaian atau kelegaan yang tiba-tiba. Ini adalah contoh dari getaran hati yang menghubungkan kita dengan dimensi spiritual dan membawa energi positif dalam hidup kita. Kesimpulannya, medan getaran hati bukan hanya energi internal kita, ini adalah energi yang mencipta resonansi yang dapat memengaruhi dunia di sekitar kita. Baik itu melalui sains, filsafat, atau spiritualitas, kita semakin menyadari bahwa setiap getaran yang kita keluarkan memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, dan kita memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas melalui kekuatan hati kita. Bab 3. Pikiran bawah sadar, mesin tak terlihat pencipta takdir. Menurut sains, pikiran bawah sadar adalah bagian dari pikiran kita yang bekerja di luar kesadaran kita, mengendalikan hampir 95% dari perilaku, keputusan, dan reaksi kita sehari-hari. Dr. Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel, mengungkapkan bahwa pikiran bawah sadar mempengaruhi bukan hanya bagaimana kita merasakan, tetapi juga bagaimana kita menciptakan realitas fisik kita. Pikiran bawah sadar ini mengelola pola-pola lama, keyakinan, dan nilai-nilai yang terprogram dalam diri kita. Sehingga banyak keputusan yang kita buat sebenarnya bukan berasal dari kesadaran, tetapi dipengaruhi oleh program-program lama dalam pikiran kita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu merasa takut atau cemas? Meskipun secara logika kamu tahu tidak ada alasan untuk itu. Itu adalah reaksi bawah sadar yang dipicu oleh pengalaman masa lalu atau keyakinan yang sudah terprogram dalam pikiranmu. Misalnya, jika seseorang pernah merasa ditolak, mereka mungkin akan secara tidak sadar menghindari hubungan dekat, meskipun secara rasional mereka ingin berhubungan lebih dekat. Menurut filsafat, dalam filsafat Plato, dunia yang kita lihat adalah bayangan dari dunia ide yang lebih tinggi, yakni pikiran kita yang mendalam dan tidak tampak. Pikiran bawah sadar adalah dunia ide yang mengatur semua aspek kehidupan kita, baik itu rasa takut, kebahagiaan, atau pencapaian. Spinoza berpendapat bahwa kesadaran manusia bukanlah entitas yang terpisah, tetapi bagian dari sistem universal, yang berarti apa yang kita pikirkan dan rasakan dalam bawah sadar kita mempengaruhi seluruh kosmos. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat seseorang memiliki rasa cemas berlebih tentang pekerjaan atau hubungan, mereka seringkali menarik situasi yang memperburuk kecemasan itu. Ini adalah contoh dari pikiran bawah sadar yang menciptakan realitas berdasarkan pola pemikiran yang tertanam dalam diri seseorang. Menurut spiritual, dalam banyak tradisi spiritual, pikiran bawah sadar dianggap sebagai gerbang menuju realitas yang lebih tinggi. Sufi mengajarkan bahwa untuk mencapai kesadaran sejati, kita perlu membersihkan pikiran bawah sadar dari ilusi dan kebodohan duniawi yang menghalangi cahaya batin kita. Dalam Vedanta, ada konsep bahwa apa yang kita pikirkan dalam bawah sadar pada akhirnya akan menciptakan karma, aksi yang membentuk takdir kita. Dengan kata lain, pikiran kita, terutama yang berada dalam lapisan bawah sadar, memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan kita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang yang sejak kecil mendengar bahwa mereka tidak cukup baik atau tidak akan sukses, akan membawa keyakinan ini ke dalam hidup mereka tanpa menyadarinya. Pikiran bawah sadar ini akan terus bekerja, menarik pengalaman dan situasi yang mengonfirmasi keyakinan itu, sehingga masa depan mereka seringkali tercipta berdasarkan pola pemikiran yang lama. Kesimpulannya, pikiran bawah sadar adalah kekuatan yang tak terlihat, namun memiliki pengaruh besar terhadap hidup kita. Dengan menyadari dan membersihkan program-program negatif dalam bawah sadar, kita dapat membuka potensi besar dalam diri kita dan mulai menciptakan takdir yang kita inginkan. Pemahaman ini mengajak kita untuk kembali mengatur pikiran kita, dan dengan itu, mengendalikan perjalanan hidup kita. Bab 4. Sinkronisitas dan takdir yang dipilih. Menurut sains, sinkronisitas adalah fenomena yang menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa di luar kendali kita terjadi dengan cara yang tampaknya penuh makna dan terhubung, meskipun tidak ada hubungan kausal yang jelas. Carl Jung,
seorang psikolog Swiss, mengembangkan konsep sinkronisitas untuk menjelaskan bagaimana peristiwa yang tampaknya acak bisa terjadi bersamaan dengan kejadian dalam hidup kita yang memiliki makna pribadi mendalam. Fenomena ini menunjukkan bagaimana alam semesta bekerja dengan cara yang lebih holistik, di luar hukum sebab akibat linear yang kita pahami. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu mengalami situasi di mana kamu memikirkan seseorang, dan tiba-tiba mereka menghubungimu, atau ketika kamu merasa terjebak dalam masalah, lalu secara kebetulan bertemu dengan seseorang yang memberikan solusi yang tepat pada saat yang sangat tepat? Itulah contoh sinkronisitas, di mana peristiwa yang tampaknya tidak terkait berinteraksi dengan cara yang membuat kita merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang mengatur atau menghubungkan semuanya. Menurut filsafat, dalam filsafat Stoik, ada pandangan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang hanya dipaksakan pada kita, melainkan sesuatu yang bisa kita pilih melalui bagaimana kita merespon peristiwa-peristiwa dalam hidup. Epictetus menyatakan bahwa kita tidak dapat mengontrol peristiwa eksternal, tetapi kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Sinkronisitas ini kemudian menjadi ruang di mana kita memilih bagaimana untuk merespon dan membuat keputusan, dengan memahami bahwa takdir kita sebenarnya adalah cerminan dari pilihan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, ketika seseorang yang mengalami kegagalan besar, seperti kehilangan pekerjaan, memilih untuk melihatnya sebagai peluang baru untuk berkembang. Kemudian, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan seseorang yang menawarkan peluang karier baru. Keputusan mereka untuk melihat situasi ini dengan positif dan tidak menyerah adalah pilihan mereka dalam menyikapi takdir. Menurut spiritual, dalam tradisi Buddha, terdapat konsep karma yang mengajarkan bahwa tindakan kita di masa lalu berpengaruh pada peristiwa yang kita alami sekarang. Namun, bukan hanya perbuatan kita yang menentukan masa depan, tetapi juga bagaimana kita merespons peristiwa yang datang. Apakah kita menerima dan belajar darinya, atau membiarkan perasaan negatif menguasai kita? Sinkronisitas di sini dianggap sebagai tanda dari alam semesta bahwa kita sedang berada di jalur yang benar, ketika peristiwa-peristiwa seolah menyatu dengan kehendak kita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, jika seseorang merasa bimbang tentang langkah hidup berikutnya, kemudian mereka secara kebetulan membaca buku, atau bertemu dengan orang yang memberikan wawasan yang mengubah cara pandang mereka. Ini bukan kebetulan semata, tetapi sinkronisitas yang mengarahkan mereka ke pilihan yang lebih bijaksana. Kesimpulannya, sinkronisitas mengajarkan kita bahwa takdir bukanlah sebuah jalur yang sudah digariskan tanpa pilihan, melainkan sebuah kesempatan untuk memilih bagaimana kita menghadapinya. Alam semesta selalu memberi kita petunjuk dan kesempatan, dan bagaimana kita meresponnya, baik atau buruk, akan membentuk takdir kita. Dengan membuka mata terhadap sinkronisitas yang terjadi dalam hidup kita, kita mulai menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Bab 5, Kode realitas minus emosi plus keyakinan sama dengan vibrasi. Menurut sains, hukum getaran, yang diungkapkan oleh Nikola Tesla, menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergetar pada frekuensi tertentu. Emosi dan keyakinan kita, yang merupakan bentuk energi, memancarkan getaran yang beresonansi dengan realitas di sekitar kita. Dalam fisika kuantum, kita tahu bahwa partikel tidak bergerak dalam cara yang pasti, melainkan dalam kemungkinan probabilitas berdasarkan frekuensi dan medan energi. Begitu pula, emosi kita adalah gelombang energi yang berinteraksi dengan medan kuantum, menciptakan kenyataan yang kita alami. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, cobalah ingat kembali saat-saat ketika kamu merasa sangat optimis dan percaya diri. Tiba-tiba, banyak peluang atau orang-orang positif datang ke dalam hidupmu. Sebaliknya, saat merasa cemas atau takut, kenyataan yang kamu alami seringkali penuh dengan hambatan atau hal-hal yang menambah ketidakpastian. Ini menunjukkan bahwa getaran emosional yang kita miliki mempengaruhi bagaimana kita menarik pengalaman ke dalam hidup kita. Menurut filsafat, dalam filsafat idealism yang diajukan oleh George Berkeley, segala sesuatu yang kita sebut sebagai realitas adalah hasil dari pikiran kita. Realitas adalah manifestasi dari pola pikir dan keyakinan kita. Emosi dan keyakinan kita bukan hanya respons terhadap dunia luar, tetapi mereka adalah elemen pembentuk dunia itu sendiri. Pikiran kita bukan hanya objek pasif yang menerima kenyataan, tetapi aktif menciptakan dan mengkondisikan bagaimana dunia ini berfungsi melalui getaran yang kita pancarkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu merasa bahwa semakin banyak kamu percaya pada dirimu sendiri, semakin banyak peluang datang? Atau sebaliknya, saat kamu ragu dan penuh ketakutan, semakin banyak hambatan yang muncul? Ini adalah cara keyakinan dan emosi membentuk vibrasi yang mempengaruhi kenyataanmu.
menurut spiritual. Dalam ajaran Law of Attraction yang berkembang dari ajaran spiritual seperti New Thought, ada prinsip yang sangat sederhana. Apa yang kamu pikirkan, rasakan dan yakini akan datang ke dalam hidupmu. Keyakinan dan emosi kita adalah energi yang memancarkan frekuensi tertentu ke alam semesta. Ketika kita merasa positif, kita mengirimkan vibrasi positif, menarik pengalaman yang lebih baik. Sebaliknya, ketakutan dan kebencian memancarkan getaran negatif yang menarik hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika kita terus-menerus merasa tidak cukup baik atau penuh rasa takut akan kegagalan, kita akan menarik situasi yang menguatkan ketakutan itu. Namun, jika kita mulai percaya bahwa kita layak mendapat kebahagiaan dan kesuksesan, maka kita mulai menarik pengalaman yang sejalan dengan keyakinan tersebut. Kesimpulannya, setiap pikiran, perasaan, dan keyakinan kita membentuk getaran yang mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dengan menyadari betapa pentingnya kode realitas ini, kita dapat mulai memilih emosi dan keyakinan yang memancarkan vibrasi positif. Kita adalah kreator dari kenyataan kita. Dan semakin kita menyelaraskan energi kita dengan keyakinan yang kuat dan emosi yang positif, semakin kita akan melihat perubahan dalam hidup kita. Kita dapat mulai membentuk dunia yang kita inginkan, karena pada akhirnya, dunia luar hanyalah pantulan dari dunia dalam diri kita. Bab 6. Kebangkitan energi tersembunyi, fana dalam getaran ilahi. Menurut sains, dalam perspektif fisika kuantum, semua materi di alam semesta terdiri dari energi yang saling berinteraksi pada tingkat yang sangat kecil. Di level partikel subatomik, energi ini tidak hanya tersebar, tetapi juga terhubung dalam satu medan yang lebih besar, yang dapat kita sebut sebagai medan kuantum. Para ilmuwan, seperti David Bohm dengan teori hollow movement, menjelaskan bahwa setiap elemen di alam semesta, meskipun terlihat terpisah, sebenarnya adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ini mengarah pada ide bahwa di balik semua manifestasi fisik, ada energi yang lebih tinggi yang menghubungkan kita dengan alam semesta dan kehidupan itu sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu merasa terhubung dengan alam semesta atau orang lain dalam suatu pengalaman mendalam yang hampir seperti getaran bersama? Mungkin saat meditasi atau pengalaman spiritual, kamu merasa seolah-olah kehilangan diri dalam ketenangan dan menyatu dengan segalanya. Ini adalah contoh dari kebangkitan energi tersembunyi, di mana kita merasakan dimensi yang lebih dalam dari kehidupan yang penuh dengan getaran ilahi. Menurut filsafat, Spinoza, seorang filsuf besar, mengajukan pandangan bahwa Tuhan adalah substansi yang tak terbatas, yang hadir dalam segala aspek kehidupan, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Seperti halnya energi yang ada di dalam segala sesuatu, Tuhan atau dalam filsafat panteisme adalah segala yang ada, dan kita makhluk-makhluk di dunia ini terhubung dengan Tuhan melalui energi yang sama. Dalam ajaran Advaita Vedanta, ada konsep Brahman sebagai kesadaran tertinggi, di mana setiap individu sejatinya adalah bagian dari Tuhan. Ketika kita mencapai kesadaran ini, kita mengalami kebangkitan energi tersembunyi yang membawa kita pada kesatuan dengan yang ilahi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu merasa seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja melalui dirimu? Saat-saat ketika kamu merasa dipandu, dilindungi, atau mendapatkan kekuatan yang luar biasa, itu adalah momen ketika energi ilahi atau energi tersembunyi dalam diri kita bangkit, memandu kita untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih terhubung dengan dunia sekitar. Menurut spiritual, di dalam tradisi spiritual, terutama dalam tasawuf atau mistisisme Islam, ada konsep fana, suatu keadaan di mana seseorang mengalami kehilangan diri dalam kehadiran Tuhan yang mutlak. Fana adalah proses melebur dalam energi ilahi, di mana kita merasa tidak ada lagi diri kita sendiri selain kesatuan dengan Tuhan. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ketika kita mengalir dengan energi ilahi, kita merasakan kedamaian yang sejati dan kebangkitan spiritual yang membawa kita keluar dari keterikatan duniawi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, momen-momen puncak spiritual, seperti saat seseorang dalam keadaan meditasi mendalam atau berdoa dengan sepenuh hati, dapat mengarah pada fana, kebangkitan kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah momen di mana seseorang tidak lagi merasa terpisah dari yang lain, tetapi merasa sepenuhnya menyatu dengan energi ilahi yang mengalir dalam segala sesuatu. Kesimpulannya, kebangkitan energi tersembunyi adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam akan keterhubungan kita dengan alam semesta dan yang ilahi. Ketika kita membuka diri pada getaran ilahi, kita mengakses energi yang lebih tinggi yang mengarah pada transformasi spiritual. Fana bukanlah kehancuran diri, melainkan kebangkitan sejati
kembali kepada asal-usul kita yang paling murni, yang terhubung dengan Tuhan dan dengan semua makhluk. Dengan mengalir bersama getaran ini, kita mulai menyadari bahwa kita adalah bagian dari kesatuan ilahi yang lebih besar. Dan semua yang kita alami adalah bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan itu. Bab 7. Langkah praktis menyatu dengan medan semesta. Menurut sains, dalam konteks fisika kuantum, medan semesta adalah entitas yang melibatkan energi dan partikel yang tersebar secara luas, saling berinteraksi dan membentuk suatu struktur yang terorganisir. Quantum entanglement atau keterikatan kuantum menunjukkan bahwa partikel-partikel yang terpisah jauh sekalipun dapat memengaruhi satu sama lain tanpa terhalang ruang dan waktu. Begitu juga dalam kehidupan kita, setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita menciptakan gelombang energi yang terhubung dengan medan semesta. Dengan mengalir dengan medan ini, kita bisa menjadi lebih selaras dengan hukum-hukum alam semesta yang lebih besar. Sains modern melalui penelitian di bidang neuroscience dan epigenetik menunjukkan bahwa kita memiliki kapasitas untuk mengubah pikiran dan frekuensi getaran kita yang memengaruhi realitas eksternal kita. Otak kita misalnya bekerja seperti antena penerima dan pemancar energi yang memengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Dengan menyelaraskan vibrasi internal dengan medan semesta, kita mulai menarik pengalaman yang lebih selaras dengan keinginan batin kita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, saat seseorang mengalami aliran kreativitas yang tinggi dalam pekerjaan atau hobi, ia seolah-olah terhubung dengan energi alam semesta yang lebih besar. Ketika seseorang berada dalam keadaan flow, ia merasakan kesatuan dengan aktivitas yang dilakukan. Dan seringkali, hasil yang dihasilkan pun luar biasa. Ini adalah contoh nyata bagaimana kita dapat menyatu dengan medan semesta melalui konsentrasi dan perhatian penuh terhadap apa yang kita lakukan. Menurut filsafat, dalam filsafat stoikisme, Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk berharmoni dengan alam, atau yang dikenal dengan istilah logos, suatu prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Ia percaya bahwa kehidupan yang baik adalah hidup yang selaras dengan hukum alam dan keberadaan kita di dunia ini adalah bagian dari suatu perjalanan yang lebih besar. Dalam ajaran ini, kesadaran diri dan pemahaman bahwa kita adalah bagian dari suatu sistem yang lebih besar sangat penting untuk mencapai kedamaian batin. Filsuf lain, seperti Nietzsche, berbicara tentang kehendak untuk berkuasa dan bagaimana kita bisa mengaktualisasikan potensi diri kita dengan memahami bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang dinamis dan berkembang. Dengan menyadari kekuatan kita sebagai individu yang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, kita bisa lebih mudah menemukan jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat kita merasakan kegelisahan atau stres, banyak dari kita cenderung merasa terpisah dari dunia atau tidak terkoneksi dengan diri sendiri. Namun, saat kita menerima kenyataan dan memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang kita miliki, seperti berlatih kesadaran penuh mindfulness, kita mulai menyadari bahwa kita bisa selaras dengan energi alam semesta. Kita merasa lebih tenang dan terbuka terhadap kemungkinan yang lebih besar, tanpa terjebak dalam pertentangan internal. Menurut spiritual, dalam banyak tradisi spiritual, terdapat ajaran tentang bagaimana kita bisa menyatu dengan energi ilahi yang mengalir dalam alam semesta. Dalam tradisi Zen, ada sebuah latihan yang disebut zazen, yaitu meditasi dalam diam, di mana kita mengosongkan pikiran dan membiarkan diri kita berpadu dengan alam semesta. Proses ini bukan tentang melawan dunia, tetapi lebih kepada menerima dan menjadi satu dengan aliran hidup itu sendiri. Dalam ajaran tasawuf Islam, ada konsep tauhid, yaitu pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan bahwa kita adalah bagian dari satu kesatuan yang ilahi. Dengan mengingat Tuhan dan menanggalkan segala keterikatan duniawi, kita membuka diri pada pengalaman langsung akan kehadiran Tuhan yang ada dalam segala aspek kehidupan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara praktis untuk menyatu dengan medan semesta adalah dengan bermeditasi secara teratur. Meditasi memungkinkan kita untuk mengosongkan pikiran, membuka hati, dan menghubungkan diri kita dengan energi alam semesta. Saat kita berlatih bernapas dengan kesadaran dan berada di saat ini, kita merasakan kehadiran yang lebih mendalam, lebih selaras dengan energi di sekitar kita. Ini adalah pengalaman langsung dari menyatu dengan medan semesta. Kesimpulannya, langkah-langkah praktis untuk menyatu dengan medan semesta dimulai dari kesadaran diri, penerimaan terhadap energi yang ada, dan kemampuan untuk menyesuaikan getaran internal kita dengan frekuensi alam semesta. Dengan melibatkan tubuh,
pikiran, dan jiwa dalam keseimbangan. Kita bisa membentuk kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keberlimpahan, dan kebahagiaan yang sejati. Semesta ini tidak hanya di luar kita, ia ada dalam diri kita, menunggu untuk terungkap melalui perubahan internal yang dalam. Penutup, menghidupkan keterhubungan dengan alam semesta. Menurut sains, melalui eksperimen-eksperimen fisika kuantum dan penelitian modern lainnya, kita semakin menyadari bahwa alam semesta bukanlah entitas yang terpisah. Semuanya terhubung melalui medan energi yang tak terlihat. Partikel-partikel yang saling terhubung, meskipun jaraknya sangat jauh, membuktikan bahwa ada suatu jaringan energi universal yang menghubungkan kita semua. Kita bukan hanya individu yang hidup terisolasi, tetapi bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat lebih menyadari betapa dalamnya hubungan kita dengan dunia sekitar. Menurut filsafat memberi kita wawasan tentang makna kehidupan kita dalam konteks yang lebih luas. Ajaran Plato, Spinoza, dan para filsuf lainnya mengingatkan kita bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang eksistensi fisik, tetapi tentang hubungan kita dengan pikiran, alam, dan yang ilahi. Setiap tindakan kita, setiap pikiran kita, beresonansi dengan dunia di sekitar kita. Filsafat mengajarkan kita untuk memahami realitas sebagai suatu kesatuan, di mana kita, melalui pikiran dan tindakan kita, mempengaruhi dunia yang lebih besar. Menurut spiritual, dari sudut pandang spiritual, kita diperingatkan untuk tidak menganggap diri kita terpisah dari alam semesta. Ajaran-ajaran dari tradisi mistik dan spiritual mengajarkan bahwa kita adalah satu dengan alam semesta, dan bahwa semua pengalaman hidup adalah cerminan dari perjalanan spiritual kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari energi universal yang lebih besar, kita mulai hidup dengan lebih penuh, lebih terhubung, dan lebih harmonis dengan dunia ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghidupkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana. Berfokus pada pernapasan, berlatih kesadaran penuh, atau sekadar meluangkan waktu untuk merasakan keterhubungan dengan alam saat berjalan di luar ruangan. Hal-hal kecil seperti ini membantu kita menyelaraskan diri dengan getaran alam semesta, menjadikan hidup lebih bermakna dan penuh dengan energi positif. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pemahaman bahwa kita adalah bagian dari jaringan energi universal memungkinkan kita untuk lebih menerima dan menyatu dengan dunia sekitar kita. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini, baik secara ilmiah, filosofis, maupun spiritual. Ketika kita menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan energi alam semesta, kita membuka pintu untuk hidup yang lebih penuh, lebih sadar, dan lebih bertenaga. Jadi, mari teruslah mengeksplorasi dan memahami keterhubungan kita dengan alam semesta, karena disitulah letak kekuatan sejati kita untuk menciptakan kenyataan yang kita inginkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe bagi kamu yang belum ya. Dengan cara ini kamu turut mendukung channel ini agar terus berkembang dan menyebarkan pesan-pesan kesadaran. Jika kamu ingin mendukung lebih lanjut, kamu juga bisa memberikan super thanks yang akan sangat membantu kami dalam membuat konten lebih berkualitas. Dan jangan lupa, gabung dengan membership seri Kesadaran Diri untuk mendapatkan akses lebih dalam mengenai perjalanan spiritual dan kesadaran sejati. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan dan waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga perjalanan kesadaranmu terus berkembang dengan penuh kebijaksanaan dan kedamaian. Jangan lupa untuk terus menjaga getaran positifmu, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.